Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Nafila Kamelina Sari dengan NIM 31014220006 dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pentingnya keakuratan sampel dalam penelitian sejarah. Terdapat 5 pokok pembahasan, yakni pertama ada urgensi, kedua tujuan, ketiga yakni isi atau konten dan berisi 4 pokok permasalahan, keempat kesimpulan, dan terakhir atau kelima referensi. Pertama yaitu urgensi. Ketetapan sampel dalam penelitian sejarah memiliki kepentingan besar karena sampel menjadi faktor utama yang mempengaruhi mutu hasil penelitian. Upaya untuk mengurangi kesalahan dalam menetapkan sampel diperlukan untuk menghasilkan sampel yang memiliki tingkat keakuratan, validitas, dan reliabilitas yang tinggi. Proses penentuan sampel merupakan langkah krusial atau langkah penting dalam proses penelitian karena dampaknya besar terhadap kualitas kesimpulan yang akan dihasilkan dari hasil penelitian. Jika sampel yang dipilih tidak tepat, maka kesimpulan yang dihasilkan juga akan menjadi tidak tepat. Pokok bahasan kedua yakni tujuan. Terdapat 4 tujuan dalam penulisan paper ini, yakni yang pertama, untuk mengedukasi pembaca mengenai betapa pentingnya untuk memastikan terlebih dahulu kualitas penelitian sejarah yang valid dan tepat sehingga dapat dipercaya. Kedua, memberikan pengetahuan mendalam mengenai mengapa pemilihan sampel yang akurat sangat penting dalam menjaga integritas suatu penelitian sejarah. Ketiga, menyadarkan pembaca akan dampak apa yang timbul apabila ada kesalahan dalam penentuan sampel. Terakhir atau keempat, membantu memperjelas masalah yang diteliti sehingga memberikan arahan yang lebih jelas pada penelitian dan menegaskan kontribusi penelitian terhadap sejarah. Pokok bahasan ketiga yakni ada isi atau konten. Di sini saya mengambil 4 isi. Pertama ada pengertian sampel dan penelitian sejarah, kedua pentingnya keakuratan sampel dalam penelitian, ketiga dampak sampel terhadap penelitian, dan keempat teknik pengumpulan sampel dalam penelitian. Pertama ada pengertian sampel dan pengertian penelitian sejarah. Sampel dalam konteks penelitian adalah segmen dari populasi yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Kedua, sampel menurut Sugiono, sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut. Sedangkan penelitian adalah suatu proses kreatif yang digunakan untuk mengungkapkan fenomena tertentu dengan pendekatan khusus sehingga informasi yang berharga dapat diperoleh. Sedangkan penelitian sejarah adalah suatu pendekatan dalam studi sejarah yang mencakup serangkaian prosedur yang tepat untuk menemukan kebenaran dalam konteks sejarah. Selanjutnya yakni pentingnya sampel dalam menentukan keakuratan hasil penelitian. Sampel merupakan faktor penting dalam penelitian karena sangat berpengaruh terhadap kualitas penelitian yang dihasilkan. Kesalahan dalam penentuan sampel harus diminimalkan untuk menghasilkan sampel yang tingkat akurasi, validitas, dan reliabilitasnya tinggi. Dalam konteks sejarah, sampel memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas dari hasil penelitian tersebut. Tahap penentuan sampel memiliki peranan penting dalam proses penelitian karena memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hasil penelitian. Terdapat beberapa metode pengambilan sampel yang ideal, yakni pertama, mampu memberikan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Kedua, mampu menentukan tingkat presisi dari hasil penelitian dengan menetapkan deviasi standar dari estimasi yang diperoleh. Ketiga, sederhana sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Keempat, mampu memberikan informasi sebanyak mungkin dengan biaya yang seminim mungkin.
Peneliti harus mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya yakni pertama, tingkat homogenitas populasi atau derajat keseragaman. Kedua, tingkat presisi yang diinginkan oleh peneliti. Ketiga, rencana analisis data. Pertama, tingkat homogenitas populasi atau derajat keseragaman, yakni di mana semakin homogen populasi, semakin sedikit sampel yang dibutuhkan. Kedua, tingkat presisi yang diinginkan oleh peneliti, yakni di mana semakin tinggi tingkat presisi yang diinginkan, maka semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian. Ketiga, rencana analisis data, di mana terkadang jumlah sampel awal mungkin cukup untuk dianalisis, tetapi perlu juga diulang karena alasan tertentu. Dalam menentukan keakuratan sampel, dapat dijelaskan melalui beberapa aspek seperti kesahihan, confidence, serta kesimpulan. Pertama, yakni kesahihan. Sampel harus mewakili populasi yang diinginkan dengan benar. Kedua, yakni confident. Sampel harus mengindikasikan tingkat keakuratan yang diinginkan dalam penelitian. Ketiga, kesimpulan. Sampel harus memperjelas kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Untuk menentukan keakuratan sampel, peneliti harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti ukuran sampel, keragaman populasi, waktu dan biaya, respon responden, serta penentuan sampel harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pertama, ukuran sampel, yakni harus sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan jumlah variabel yang ingin diteliti. Kedua, keragaman populasi, yakni perlu memperhitungkan variasi dalam populasi yang ingin diteliti. Ketiga, waktu dan biaya, yakni perlu mempertimbangkan ketersediaan waktu dan anggaran yang diperlukan untuk menyusun penelitian atau untuk memperoleh sampel. Keempat, respon responden, yakni perlu memperhitungkan tanggapan responden terhadap penelitian. Kelima, penentuan sampel harus dilakukan dengan cermat, tepat, dan akurat karena akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas keseluruhan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu dampak sampel terhadap penelitian. Terdapat dua dampak yang dihasilkan, yakni dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak positif diantaranya yakni mempermudah proses penelitian karena sampel dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam proses penelitian. Kedua, meningkatkan kejelasan kesimpulan. Sampel dapat membantu dalam memperjelas kesimpulan, kemudian dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Ketiga, meningkatkan kualitas hasil penelitian. Sampel dapat membantu memperjelas kualitas hasil penelitian dengan menghasilkan data yang akurat, valid, serta dapat dipercaya. Selanjutnya, yakni ada dampak negatif. Ada 4 diantaranya, yakni pertama, potensi kesalahan dalam pengambilan sampel. Kesalahan dalam memilih sampel dapat mengakibatkan hasil penelitian yang tidak akurat serta tidak dapat dipercaya. Kedua, kesulitan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data bisa menjadi sulit jika sampel yang dipilih tidak dapat dijangkau atau tidak tepat. Ketiga, kesulitan dalam analisis data. Sampel yang tidak tepat dapat menyulitkan dalam analisis data. Keempat, peneliti perlu memperhatikan beberapa faktor penting seperti ukuran sampel, kevalidan sampel, kritik sumber, metode pengumpulan data, serta ketersediaan tenaga, biaya, dan waktu. Selain itu, pemilihan teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan serta kebutuhan penelitian juga sangat penting. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Proses menentukan sampel dalam penelitian disebut sebagai teknik sampling atau teknik penyampelan. Langkah-langkah dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut. Pertama, penentuan ukuran sampel. Terdapat beberapa aspek atau hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan ukuran sampel seperti tingkat variasi data, rencana analisis, serta ketersediaan biaya,
waktu dan tenaga yang tersedia. Kedua, ada menentukan kriteria sampel. Sebuah studi yang menggunakan sampel yang mewakili populasi disebut sebagai representatif, akan menghasilkan data yang dapat digeneralisasikan atau diterapkan secara luas pada populasi tersebut. Kriteria sampel yang representatif bergantung pada dua aspek yang terkait, yakni keakuratan serta ketepatan sampel. Metode-metode pengambilan sampel ada dua, yakni probability sampling. Kedua ada non-probability sampling. Pertama ada probability sampling, yakni teknik pengambilan sampel di mana setiap unsur atau anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Pertama ada simple random sampling, yakni penyampelan secara acak sederhana di mana contohnya seperti tabel N kecil, sampel diambil dari populasi N besar dan setiap anggota potensi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ada 3 cara dalam penentuan simple random sampling, yakni ada metode undian, metode tabel bilangan acak, dan penggunaan komputer atau penggunaan teknologi. Kedua ada stratified random sampling. Pada jenis penyampelan ini, anggota populasi dikelompokkan berdasarkan strata tertentu. Contohnya seperti tinggi, sedang, atau rendah. Langkah-langkah dalam menentukan teknik ini ada 4. Pertama, menentukan data pendukung tentang populasi beserta stratanya. Kedua, mengelompokkan populasi ke dalam strata yang berbeda. Ketiga, menetapkan ukuran sampel untuk setiap strata. Dan terakhir, memilih secara acak dari setiap strata menggunakan metode simple random sampling. Ketiga, ada systematic sampling, yakni dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota, kemudian dipilih berdasarkan urutan tertentu untuk dijadikan sebagai anggota sampel. Selanjutnya, keempat ada cluster sampling. Dalam jenis ini, populasi dibagi menjadi beberapa wilayah atau klaster. Jika terpilih klasternya, maka seluruh anggota dalam klaster tersebut menjadi sampel. Langkah-langkah ini ada 4 dalam teknik cluster sampling. Pertama, menentukan klasternya. Kedua, menentukan banyak klaster yang akan dijadikan sampel. Ketiga, memilih secara acak klaster sebanyak jumlah klasternya maksudnya. Keempat, semua anggota yang terdapat dalam klaster yang terpilih merupakan sampel studi atau penelitian atau juga disebut sebagai evaluasi. Selanjutnya, non-probability sampling. Dalam pengambilan sampel ini, setiap unsur atau anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Terbagi menjadi 4, yakni sampling incidental, sampling purposive, sampel bola salju, dan sampling kuota. Pertama ada sampling incidental atau sampling yang tersedia. Teknik ini bergantung pada keberadaan subjek secara kebetulan bertemu dengan peneliti, kemudian data tersebut cocok lalu dijadikan sebagai sampel. Kedua, sampling purposive atau sampling tujuan. Teknik ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti atau evaluator mengenai sampel mana yang paling bermanfaat serta paling tepat atau representatif. Ketiga, sampling bola salju atau snowball sampling. Penentuan ini, peneliti merupakan sampel yang paling bermanfaat. Keempat, ada sampling kuota, yakni melibatkan pemilihan sampel dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu atau hingga jumlah kuota yang diinginkan. Dimulai bisa dengan membuat tabel atau matriks yang menggambarkan karakteristik populasi yang ingin dicapai atau sesuai dengan tujuan penelitian.
Ada 3 langkah-langkah dalam penentuan sampling kuota, yakni pertama, populasi dibagi ke dalam strata yang relevan. Kedua, proporsi setiap strata ditentukan berdasarkan data eksternal atau proporsi strata atau kuota. Ketiga, peneliti menggunakan pertimbangan dari ahli-ahli mereka. Pokok pembahasan selanjutnya ada kesimpulan atau penutup. Sampel memegang peranan penting dalam penelitian karena berpengaruh besar terhadap kualitas hasil penelitian yang dihasilkan. Pentingnya mengurangi kesalahan dalam penentuan sampel adalah untuk menghasilkan sampel yang memiliki tingkat akurasi, validitas, dan reliabilitas yang tinggi. Kepercayaan sampel dalam penelitian memiliki peran yang penting dalam menentukan kualitas keseluruhan hasil penelitian. Sampel merupakan elemen utama dalam penelitian karena berdampak secara signifikan terhadap kualitas keseluruhan penelitian yang telah dihasilkan atau telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, proses penentuan sampel harus dilakukan dengan teliti, akurat, tepat, karena akan mempengaruhi sejauh mana generalisasi hasil penelitian yang dapat diterapkan. Dalam penulisan paper ini tentunya saya menggunakan beberapa referensi dan saya mengambil dari beberapa jurnal nasional serta jurnal internasional, dan juga saya menggunakan beberapa buku dalam referensi penulisan paper ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan mengenai pentingnya keakuratan sampel dalam penelitian sejarah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.